Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi setelah 2 pekan kita off. Kalau nggak salah 2 pekan ya. Iya. Seingat saya 2 pekan. Karena pekan lalu tanggal merah. Baik, kita lanjut materi untuk kali ini, bagian praktek. Jadi kalau pekan sebelumnya itu teori, sudah bicara tentang OSI layer transport, salah. Jadi kali ini kita akan mulai dengan praktek seperti biasa, 1 pekan praktek, 1 pekan teori. Dan yang akan kita bahas prakteknya yaitu DHCP. Jadi kita akan melakukan DHCP seperti biasa di Cisco pakai tracer. Kita akan bermain dengan DHCP. Oke, sedikit tentang subnet mask, walaupun saya belum jelaskan tentang subnet, tentang IP, tetapi ya sebagai gambaran lah ya. Di sini subnetting, ini subnetting ya. Kemudian ini jumlah host bit length-nya. Ini kalau perkaliannya, maksimum hostnya kalau pakai slash, jadi gampangnya gini, slash 29 maksimum host 8, slash 32 maksimum host 1, slash 31 maksimum. Nah, yang biasa kita pakai yang 255 itu slash 24, dimana maksimum hostnya adalah 256. Jadi 1 untuk broadcast, 1 untuk network dikurangi 2, jadi 256, 254 yang bisa dipakai. Baik, sekarang kita coba lihat gambar yang diberi tanda merah di atas. Subnet mask berbasis slash 29, yaitu 255.255.255.248. Oke. Dapat 68 host atau 6 komputer, karena 1 dipakai network dan 1 broadcast. Misal kita akan memakai 4 klien dan 1 server. Nah, jadi ini kalau udah mulai subnetting, nanti penjelasan teori lah ya. Kalau sudah memakai atau kita akan pakai 4 klien dan 1 server, maka yang satu lagi akan kita pakai IP address-nya untuk gateway pada router. Ini ada tips juga, sebaiknya gateway untuk router adalah IP address yang terakhir. Jadi mappingnya seperti ini, 192.168.0.1 untuk server, titik 2 untuk PC 1, titik 3 untuk PC 2, titik 4 untuk PC 3, titik 5 untuk PC 4, dan titik 6 untuk gateway. Ada 6 IP address. Oke, langsung saja kita akan meluncur ke Cisco pakai tracernya. Oke, biar gampangnya seperti biasa kita bagi 2 layarnya sehingga enak dalam penjelasannya. Oke, apa yang kita butuhkan? Pertama adalah seperti biasa PC yang gampang dulu. 1, 2, 3, 4. Ada 1, 2, 3, 4 unit PC. Kemudian saya juga butuh switch. Pakai yang mana switchnya? Pakai yang ini aja, nggak masalah. Koneksikan. Oh ya. Dan karena kita lagi bicara DHCP server, maka kita butuh sebuah server. Server bisa diambil dari end device. Cari yang namanya server. Ini ada server nih. Tulisan server. Oke. Ini server kita akan gunakan sebagai server DHCP. Oke. Baik. Ini komponen-komponennya. Sekarang kita koneksikan. Seperti biasa, pakai straight 2, sebenarnya bebas aja, 3, 4, dan 5, serta kita juga koneksikan server ke switch. Oke, kita sudah membuat suatu jaringan dengan 4 buah klien
satu unit server dihubungkan menggunakan switch. Baik, apa yang harus kita lakukan? Konfigurasi yang pertama, kita ikuti saja langkah-langkahnya. Langkah yang harus kita lakukan adalah men-setting DHCP server pada server ya, server. Oke, kita setting. Kemudian pada bagian config, mana nih? Baik, karena ini versinya berbeda dengan yang sana, kita gunakan yang service DHCP. Pilih DHCP, nyalakan service-nya on, artinya service DHCP diaktifkan. Karena tidak ada pilihan, kita pakainya Ethernet cuma satu, fast Ethernet. Namanya server pool, kemudian kita beri IP sesuaikan dengan yang tadi yang sudah mapping 192.168.0.6. Sebetulnya untuk masalah ini silakan aja dipersilahkan, tetapi untuk mempermudah bagi yang masih baru, ikuti saja tutorial-tutorialnya. Kalau yang sudah mahir bisa menggunakan IP kelas manapun, silahkan saja. Oke, kemudian DNS server kita belum bermain. Nah, di sini start IP. Nah, kita mau mulai dari berapa sampai berapa? 192.168 tadi titik 0. Kita mulai dari 2 karena 1 akan jadi gateway. Oh, 1 jadi IP-nya ya. Kemudian inilah penentuan 255 248 karena kita hanya akan menggunakan klien jumlah klien yang terbatas. Maksimumnya kita 5. Save. Oke. Kemudian setelah itu ya jangan lupa adalah setting IP-nya lah. Masa server nggak dikasih IP? 192.168 tadi 0 titik. Tadi yang disisain 1. Tadi kita bermainnya 248. Oke. Gateway-nya kita masukkan 192.168.0.6 kan? Oke, sip. Selesai. Selanjutnya kita akan mengatur komputer PC. Jadi untuk server selesai, gampang ya. Simple. PC 1. Seperti biasa kita setting dia DHCP. Kita lihat dia mendapatkan IP DHCP request successful. Bisa tutup. Yang kedua, DHCP dapat 3. Oke, full. Yang keempat, yang ketiga ya, maaf. Oke, dapat. Dan yang terakhir kok kenapa? Padahal kan 2, 3, 4 harus 5, 6. Coba kita hitung. Gateway 1, network 0, gateway 1, server 1, 1, 2, 3, 4. Set. Dar.
Kita lihat teorinya dulu. Jangan-jangan teorinya ini salah. Dua empat delapan. 248 ya, 248. Berarti ada berapa tuh? 8 kan? 1 2 3 4 5. Harusnya ada 6. Harusnya ada yang 5. Ya, ntar coba settingnya. Ntar, jangan gitu dong, ini dari 2 lah. Kasian nih. Nah kan, benar-benar terlalu kan. Dapat jadi semuanya. Jangan gitu dong, masa dulu. Kasian lah. Maksimum number user itu 5. Ya kan, 1 2 3 4 5 kita. 2 3 4. Oke. Baik, kembali lagi. Ternyata sudah komputernya. Klik DHCP, lihat perubahannya, successful. Yap. Sepertinya sudah selesai. Kita cek di sini. ipconfig dapat 2. Ya, sekalian tes gitu. Dapat 3. Dapat 4. Dapat 5. Jadi kalau misalnya ping 192.168.0.1 replay 2 replay 3 replay 4 replay 5 replay 6. Request timeout. Mengapa 6 request timeout? Karena 6 hanyalah sebuah gateway. 6 adalah IP gateway. Nanti kalau di router akan berpengaruh. Tapi ini ingat, ini switch. Oke, baik. Selesai sudah konfigurasi kita untuk bicara DHCP. Sekarang kita lanjut di studi kasus berikutnya. Oke. Baik. Silakan dikerjakan. Kalau buat seperti ini gimana? Oke. Ini yang bisa kalian kerjakan. Nanti silakan kirimkan seperti biasa file paket tracernya ke saya. Bentuknya seperti ini. Ingat, tolong lagi bagi yang sudah bisa silakan mengikuti aturan main ini dulu saja, nggak perlu ganti-ganti, silakan. Jadi biar sama rata dengan yang belajar, yang baru mengenal, ibaratnya satu persatu. Jadi ketika menjelaskan ke temennya, ke rekannya, kalau ada yang bertanya, itu tidak keluar dari materi yang diberikan, seperti itu. Kalau untuk pengembangannya silahkan, tidak masalah. Tetapi dalam proses pembelajaran tolong ikuti dulu seperti ini, sehingga nanti penjelasannya itu bisa nyambung, bisa nangkep gitu loh. Oke. Nah, sedikit saya berikan masukan bahwa ini adalah kelas C. Yang tadi sudah saya contohkan kelas C. Nah, diminta studi kasus ini adalah menyusun lagi agar terkoneksi ke kelas B. Jadi gampangnya gini. Kita buat lagi 1 di sini.
1, 2, 3, 4, kemudian pakai switch lagi 1, kemudian pakai server lagi 2. Nah, tugasnya adalah agar sama aja sebetulnya. Jadi malah saya contohkan ya. Ini tugas kalian, nggak apa-apa. Nah, tugasnya adalah bagaimana caranya agar kedua jaringan ini kan jaringan berbeda. Kenapa berbeda? Yang satu kelas A, yang satu kelas B. Ini kalau saya pakai tulisan teks. Kelas C. Sementara ini kelas B. Oke. Kelas C dengan kelas B ingin berkomunikasi. Kemarin kita sudah belajar atau sebelumnya sudah belajar menggunakan router untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Maka ada router, silahkan dihubungkan sehingga nanti dengan DHCP server ini kliennya dapat DHCP server saling bisa berkomunikasi. Oke, baik. Itu tugasnya sangat mudah sekali, sangat simpel sekali, tetapi mudah-mudahan itu bisa difahami, bisa dimengerti, karena sekali lagi simulasi ini sebetulnya mempermudah kita begitu menerapkan di jaringan yang sesungguhnya. Oke. Jadi harapannya dengan praktek yang sangat sederhana seperti ini dapat difahami, kemudian untuk kedepannya bisa dikembangkan sedemikian rupa. Silakan. Baik, demikian untuk praktek kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Seperti biasa, bila ada pertanyaan silakan kita diskusikan di grup kita. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.